welcome to Z4D. Shalom Z4D. Shalom, saya percaya teman-teman yang di rumah hari ini jawab ya. Dan hari ini teman-teman kita mau yel-yel dulu ya. Sebelum kita ibadah kita mau yel-yel dulu. Karena rasanya udah lama banget ya kita nggak yel-yel. Kita mau katakan Z4D, Depok, Disciple, Devotion, Dedication. Who are we? We are the zero. The zero, Zest, to be hero. Hari ini kita mau memuji Tuhan bareng-bareng teman-teman. Teman-teman di rumah gak cuman nonton doang ya, tapi teman-teman kita mau sama-sama kita mau memuji Tuhan. Mari kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap keadaan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, karena kami sungguh tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tidak akan pernah berubah. Thank you God. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so, so good. And every bit that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me to the light. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in a goodness. The goodness of God, 'cause all my life, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
pujian kami. Kau layak terima segala sembah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau, Allah yang hidup. Kami sembah Kau, Allah yang hidup. Segala kemuliaan bagimu, segala kemuliaan bagimu, segala kemuliaan bagimu, segala hormat bagimu, segala kemuliaan bagimu. Di tempat maha kudus, di tempat maha kudus. Thank you Lord. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah juga Tuhan firman-Mu yang akan meneguhkan setiap kami Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah pengurapan yang daripada-Mu Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan berbicara hari ini. Dan kami Tuhan boleh menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini teman-teman kita sudah memuji Tuhan. Dan saat sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Ferdi. Kita sama-sama sambut ya. Zes, 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 zes. Selamat melayani Bang Ferdi. Thank you buat semua tim. Baik, terima kasih buat tim Prophetic. Shalom teman-teman semua dari Z4D. Kembali kita ketemu di dalam ibadah minggu online yang terus kita bisa nikmati apapun keadaannya. Dan saya percaya bahwa semakin kita terus mengenal Tuhan lewat cara apapun, saya percaya akan menjadikan kita bisa mengalami kasih dan kuasa Tuhan di dalam setiap hidup kita. Nah, saya terlebih dahulu mau mengucapkan selamat kepada teman-teman yang mungkin dalam minggu ini dapat pengumuman naik kelas ataupun berhasil menyelesaikan jenjang dari SMP ke SMA, ataupun mungkin ada yang naik dari SD ke SMP dan banyak hal lain. Saya ucapkan selamat dan terus dalam hidup teman-teman semua bisa memuliakan Tuhan. Dan apapun yang Tuhan percayakan dimanapun teman-teman nanti akan ditempatkan di sekolah yang ada, saya percaya Allah akan membuat setiap kita jadi berkat dan jadi terang. Amin. Baik, kita terlebih dahulu akan berdoa buat kebenaran firman yang kita dengar. Bapa di surga yang bertahta di dalam kerajaan-Mu, yang kami serukan dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih buat hari ini Allah sungguh memimpin hidup kami hari lepas hari sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan tidak luput dari kasih dan cinta-Mu kepada kami. Biar Tuhan kebenaran yang akan kami dengar ini akan menjadikan kami semakin serupa dengan Engkau dan kami dapat bertindak sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Terima kasih Tuhan, pengurapan dari tempat yang maha tinggi menyertai kami dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, hari ini saya akan kasih judul khotbah dan perenungan kita adalah hidup dalam kerajaan Allah di masa new normal. Nah teman-teman, mungkin kata new normal udah gak asing bagi kita. Tapi saya mau garis bawahi begini teman-teman, bahwa hidup dalam kerajaan Allah sebenarnya gak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Ya, yang setuju katakan amin. Mau itu new normal, mau old normal, pokoknya sama. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Dan ketika kita hidup di dalamnya, maka kita akan dikuasai oleh hadirat Allah. Amin. Nah untuk itu, saya mau ajak kita bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 3, yang dimana ini adalah sebuah ayat yang menunjukkan bagaimana setelah Tuhan Yesus bangkit, dan 40 hari menunjukkan dirinya dan menampakkan dirinya kepada banyak orang dalam hal ini murid-murid, dia mengulang-ulang hal ini yang saya yakin ini berarti adalah sesuatu yang penting. Mari kita baca di ayat yang ketiga dari Kisah Para Rasul 1, dikatakan demikian firman Tuhan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Wow, kalau mungkin kita pernah lihat cerita-cerita atau film di mana mungkin ada seorang raja atau seorang bapak atau mungkin orang penting ketika di masa akhir dia pergi atau mungkin meninggal, ada kata-kata atau kalimat terakhir yang akan diungkapkannya, saya yakin itu adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena itu ibarat sebuah wasiat yang harus didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah Yesus dalam hal ini ketika dia menjelang naik ke surga, dia berbicara berulang-ulang saat dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Apa itu yang dibahas? Kerajaan Allah, Kingdom of God. Pada saat itu memang belum menangkap para murid-murid, dipikir ini kerajaan yang seperti kerajaan-kerajaan di dunia pada umumnya. Ya, kerajaan yang ada istananya, yang ada perdana menterinya. Sehingga pada saat itu orang-orang di situ belum menangkap sepenuhnya. Tetapi ketika hal ini disampaikan, saya percaya ini bukan untuk pada masa itu aja. Tapi ini untuk masa seterusnya sampai termasuk di masa kita sekarang. Karena apa? Karena nilai-nilai kerajaan Allah itu adalah kekal adanya. Yang percaya katakan amin. Untuk itu, saya mau ajak kita hari ini apa sebenarnya hal yang mau kita lakukan. Kita harus kembali kepada bagaimana awal di mana jemaat mula-mula mempraktekkan nilai-nilai itu. Dan di situ kita tahu inilah yang menjadi hal yang paling penting dan mendasar yang dalam keadaan apapun juga yang terjadi kita harus melakukan dan mempraktekannya. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 42, saya akan bacakan, teman-teman bisa ikuti. Demikian firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Siapa mereka ini? Ini adalah jemaat awal di mana ketika di masa saat itu mereka melakukan apa yang diajarkan. Hal yang kita mau sama-sama simak yaitu ada 4 hal. Dan ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang akan kita sama-sama dalami. Mari kita lihat di ayat tadi. Di situ mereka bertekun yang pertama yaitu dalam pengajaran rasul-rasul. Teman-teman, apa sih rasul-rasul?
Oh, kalau mungkin kita tahu rasul-rasul udah pada zaman waktu itu sudah ada di Alkitab, apakah sekarang ada rasul-rasul? Nah, yang saya mau sampaikan di sini pengajaran rasul-rasul ada dua prinsip. Yang pertama, di mana rasul-rasul itu adalah orang-orang di sekitar Yesus pada zaman itu yang melihat bagaimana Yesus melakukan hal-hal yang sampai saat ini kita tahu di Alkitab, dan itu yang saat diajarkan oleh rasul-rasul kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang percaya untuk kita lakukan. Nah, rasul-rasul singkatnya dia mengajarkan hal yang Yesus mau sampaikan di sini, di mana Efesus 4 ayat 11 dan 12 mengatakan demikian. Saya akan bacakan di Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12 dikatakan gini, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Teman-teman, nilai-nilai kerajaan Allah di dalam jemaat awal yang kita mau sama-sama tahu dan praktekkan, karena ini sangat penting, adalah di mana pengajaran itu, rasul-rasul tujuannya adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus itu bukan karena Kristusnya enggak ada, tubuh Kristusnya belum ada, bukan. Tubuh Kristus sudah ada sejak Roh Kudus dicurahkan. Dan kita dibaptis dalam roh. Tetapi yang dimaksud sini bagaimana tubuh Kristus yang ada satu dengan lainnya itu mempraktekkan nilai-nilai dan satu dengan lainnya itu bisa membangun di dalam tubuh Kristus itu. Kita sebagai orang percaya prakteknya misalkan di Komsel. Mari teman-teman, kita apakah datang cuma untuk kumpul-kumpul, aduh kangen nih, udah lama gak kumpul-kumpul nih. Karena cuma untuk kumpul-kumpul itu bukan tujuannya. Karena tujuan di dalam setiap kita harus mempraktekannya, yaitu satu dengan lainnya adalah untuk membangun. Agar kita bertumbuh dan kita semakin serupa dengan rencana Allah. Dan kalau sudah, maka selanjutnya rasul-rasul juga itu ingin setiap orang-orang percaya itu untuk diutus. Utus di mana? Di sekolah-sekolah, di kampus, mungkin di tempat di mana engkau berada. Untuk apa? Untuk hidupmu mempraktekkan firman Allah. Nah, pengajaran-pengajaran rasul-rasul itu semua harus ada di dalam setiap komunitas. Kita mungkin belum saatnya untuk bisa bersekutu lagi di tempat yang bersama-sama berkumpul secara ramai-ramai. Tapi dimanapun kita berada, saya percaya firman ini berlaku di mana ketika kita membangun tubuh Kristus lewat media online atau mungkin kita bertemu secara kelompok kecil, haruslah untuk membangun dan kita mengutus setiap orang agar orang-orang bisa melayani jiwa-jiwa. Yang percaya katakan amin. Dan pengajarannya di dalamnya, yaitu yang rasul-rasul tadi, itu juga adalah pengajaran tentang kerajaan Allah. Teman-teman, kalau lihat bagaimana Yesus dalam Injil banyak sekali menyampaikan tentang khotbah di atas bukit, pengajaran, perumpamaan, itu semua sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Untuk itu, teman-teman, mari kita sama-sama harus mengerti bahwa yang nanti akan terus dibahas di dalam setiap komunitas, di dalam setiap kelompok kita, di dalam kita bertemu untuk kita membahas kebenaran, itu haruslah yang bertujuan pengajaran tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu katanya adalah seperti benih yang ditabur. Firman yang ada di tanah, yang berbatu, yang bersemak duri, yang juga di pinggir jalan. Tapi yang akan tumbuh itu adalah yang di tanah yang subur. Bagaimana hidup kita mempraktekkan bahwa hidup kita sebagaimana benih yang ditabur di tanah hati yang subur. Dan bertumbuh, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Ada juga berbicara tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Tentang anak yang hilang, tentang dirham, tentang semua kerajaan Allah termasuk khotbah di atas bukit. Artinya apa? Teman-teman, mari kalau kita mau hidup di dalam nilai-nilai kebenaran, pengajaran yang akan kita terima akan memperlengkapi kita terus agar kita membangun tubuh Kristus dan juga hidup dalam kerajaan Allah. Haleluya. Baik, itu yang pertama.
Jadi yang pertama tadi dikatakan pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, saya mau sampaikan seperti ayat di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, yaitu dikatakan hidup dalam persekutuan dan perjamuan kudus. Nah, ini jadi satu paket. Apa itu? Hidup dalam persekutuan dan perjamuan kudus. Teman-teman, jangan ada satupun dari kita yang ketika kondisi seperti ini menyendiri dan hidup kita terpisah dari kelompok atau komunitas orang benar. Karena apa? Karena kita akan mengalami banyak hal sulit yang kalau kita sendiri kita akan jatuh. Dan teman-teman, mari kita punya kelompok, punya komunitas yang ketika kita di dalamnya kita saling membangun, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling di situ mendoakan. Dan saya yakin bahwa itu ada kekuatan roh yang akan menjadikan kita orang-orang yang dahsyat. Teman-teman, hiduplah di dalam persekutuan, karena masa-masa sukar seperti ini akan membuat kita merasa sendiri, merasa sepi. Dan kalau merasa sepi, akhirnya banyak diri kita kehilangan apa makna hidup. Wah, bahaya kalau sampai itu kita kehilangan makna hidup, rasanya kita jadi bosan hidup. Pertama sih bosan hidup, bahaya itu. Makanya jangan lari dari persekutuan. Dan yang berikutnya perjamuan kudus. Teman-teman, mari kita lakukan. Ini bukan hanya sekedar untuk kita melakukan yang namanya mengangkat roti dan juga minum anggur. Perjamuan kudus ini menggambarkan bagaimana kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, di dalam kuasa penderitaannya, dan kita adalah orang-orang yang dimenangkannya. Teman-teman, perjamuan kudus itu menunjukkan kita juga saling mengasihi satu dengan lainnya. Pasti banyak kekurangan, pasti satu dengan lainnya banyak gesekan. Tapi dalam perjamuan kudus atau perjamuan kasih itu, kita bisa mempraktekkan bagaimana Yesus sebagai juga kepala, sebagai juga Allah, dia mengasihi kita sebagai orang-orang yang berdosa tetapi ditebus olehnya. Untuk itu teman-teman, setialah kepada hal yang kedua, untuk kita hidup dalam persekutuan dan melakukan perjamuan kasih serta perjamuan kudus tersebut. Nah, kalau itu sudah terjadi teman-teman, adanya pengajaran rasul-rasul di mana di situ kita memberikan hidup kita untuk mengerti tentang kerajaan Allah dan apa tujuan kita, yaitu membangun tubuh Kristus. Kita juga akan saling membangun, kita akan saling menguatkan, kita juga akan saling mengasihi. Hal yang berikutnya yang terjadi sebagaimana dikatakan di Kisah Para Rasul 2 tadi, yaitu berdoa sepakat. Doa itu besar kuasanya. Ketika kita melakukannya dengan sehati, doa itu akan membuat hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan bisa terjadi. Saya sendiri mengalami lewat doa yang saya bersama lakukan dengan rekan-rekan, ada hal-hal yang dahsyat yang sepertinya jalan buntu tapi Tuhan bukakan. Dan kalau kita percaya itu, doa sepakat itu bukan sekedar doa untuk meminta kebutuhan kita, itu perlu. Tapi ada doa sepakat yang Tuhan mau lewat nilai-nilai kerajaan ini. Apa itu? Doa di mana kita doa misioner. Doa yang kita seperti hati Bapa. Apa itu doa misioner seperti hati Bapa? Doa yang meminta untuk banyak orang diselamatkan. Untuk meminta agar banyak orang yang mungkin hidupnya dalam kegelapan, mereka menemukan jalan kebenaran dan hidup, yaitu Kristus. Doa sepakat itu akan mendatangkan kedahsyatan dan kuasa. Teman-teman, mungkin kita nggak bisa bertemu secara langsung, tapi mari ketika kita mungkin ada di dalam kelompok online dan kita bersama-sama bersekutu lewat doa kita, berdoalah dengan hati yang kita naikkan kepada Tuhan dengan sepakat. Dan kesepakatan itu akan menjadikan apa yang menjadi kehendak Allah terjadi di dalam setiap doa kita. Doa itu kalau kita lakukan yang sungguh-sungguh akan membuat doa itu dekat kepada, dekat dengan, dan dekat untuk siapa kita berdoa. Dekat kepada, yaitu kepada Allah kita berdoa, maka kita akan semakin intim dengan Tuhan. Dekat dengan ketika kita bersama dengan teman-teman, bersekutu dan bersepakat, maka kita satu dengan lainnya secara roh akan kuat, akan saling terkait satu dengan lainnya. Dan doa dengan untuk yang ketiga akan membuat kita lebih lagi dekat dengan jiwa-jiwa. Teman-teman, coba cek hati kita.
Apakah kita sudah mulai kekeringan dan kita sudah mulai tawar dengan hati untuk jiwa-jiwa? Kita harus hari ini kembali kepada hal yang terpenting di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu untuk kita menggenapi dan memiliki hati Bapa lewat hidup kita. Nah, teman-teman, mari dalam 4 hal tadi, pengajaran rasul-rasul, hidup dalam persekutuan, melakukan perjamuan kasih dan perjamuan kudus, serta berdoa sepakat. Ini adalah hal yang dilakukan oleh jemaat awal yang esensinya atau paling dasar dimanapun kita berada pasti kita bisa lakukan. Tanpa kita akan terpatok dengan keadaan, situasi dan juga hal-hal yang terjadi seperti saat ini. Teman-teman, maukah kita sama-sama mengalami itu? Saya mau mengajak kita agar hidup kita benar-benar dimanapun kau berada, mungkin di usiamu yang muda, kau tidak gampang untuk terpengaruh. Kerajaan Allah adalah bicara tentang bagaimana hidup kita dinaungi atau dilingkupi oleh apa yang menjadi kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Untuk itu teman-teman, hidup dalam kerajaan Allah akan dituntun dalam hidup kita sehingga langkah-langkah kita akan seperti apa yang Tuhan mau. Maka mari saya mau mengajak teman-teman di kesempatan yang singkat ini untuk kita hidup dalam situasi yang new normal. Ya, saya melihat bagaimana sekolah mungkin beberapa akan mulai secara bertemuan dan itu juga belum sesuatu yang pasti, yaitu di bulan Januari tahun depan. Dan sementara itu di tahun ajaran yang baru sampai mungkin bulan Januari itu akan dilakukan secara online. Memang sesuatu yang sangat baru, normalnya normal baru. Kami pun seumur hidup belum pernah walaupun sudah seusia begini belum pernah mengalami itu dan kita harus banyak penyesuaian. Tapi apa yang menjadi nilai dasar kebenaran Allah itu akan membuat keadaan seperti yang saat ini kita lihat atau mungkin nanti terjadi itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Kita akan tetap hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, ya, values of kingdom of God. Untuk itu teman-teman, saya mau mengajak kita kalau kita hari ini mau mengetahui hal-hal yang akan terjadi ke depan, jangan keluar dari prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip ini adalah hal yang Yesus ajarkan, yang sangat penting sebelum dia naik ke surga dan dia menyatakan ini tentang kerajaan Allah. Apa saja yang akan kita lakukan dan kita praktekkan, mari nanti terus para pemimpin-pemimpin di tempatmu akan terus mengarahkan kita. Tapi setialah, jangan undur, jangan engkau mungkin merasa jengah atau mungkin merasa hidupmu didikte, jangan. Karena memang saat ini kita butuh untuk terus dijaga. Tidak ada satupun dalam hidup kita dimanapun kita berada itu kebal. Kita harus saling menguatkan. Maka teman-teman, orang percaya harus mengalami dan melakukan hal yang penting ini. Untuk itu, mari sebelum saya akan menutup di dalam doa, saya mau mengajak teman-teman pada hari ini dimanapun kau berada yang mendengar dan bersama-sama di dalam setiap ibadah online ini untuk mengambil sebuah keputusan. Yaitu saya mau hidup dalam kerajaan Allah dan saya mau mempraktekannya untuk saya berfungsi menjadi pembangun-pembangun tubuh Kristus dan juga hidup untuk memuliakan Tuhan. Saya mau berdoa buat engkau dan kau boleh taruh tanganmu di dada, di tempat dimanapun kau berada dan biarlah hari ini kekuatan dan kuasa Allah akan melingkupi kita. Mari sama-sama kita arahkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kebenaran-Mu telah membuat kami mengerti dan terus akan semakin hari semakin tahu dan hidup dalam proses kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Kami mengerti juga Tuhan bahwa bagaimana Kristus sangat ingin kami hidup dalam kerajaan dan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan ajar kami lebih lagi Tuhan. 4 hal yang tadi kami dengar dan kami lihat Tuhan. Bahwa kami mau hidup dalam pengajaran rasul-rasul. Kami mau hidup Tuhan di dalam setiap kami berkomunitas. Kami mau terus juga dalam perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Serta kami berdoa sepakat. Karena dimanapun kami berada, kami percaya ini bisa kami lakukan. Dan Tuhan,
kami bersama-sama berdoa agar apapun yang terjadi di dalam hidup kami situasi saat ini Tuhan, kami tidak meninggalkan setiap hal yang sudah Kau firmankan. Dan Tuhan, kami mau naruh hati kami di dalam setiap janji-janji-Mu Tuhan, agar kami berjalan dan kami meyakini bahwa Allah akan menyertai kami Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami mungkin sempat kami undur dari komunitas, kami mau Tuhan mengarahkan hati kami bersekutu kembali dan kami tahu di situ ada Allah dan Allah akan memanifestasikan kuasa-Mu. Dan kalau kami terus Tuhan mulai tawar dengan kami melayani jiwa-jiwa dan membangun tubuh-Mu Tuhan, kami mohon ampun biar kiranya kami terus dikuatkan dan kami seperti juga gereja mula-mula Tuhan memiliki kasih yang besar daripada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa sepakat buat juga jiwa-jiwa, buat orang-orang yang akan dilayani, buat mereka yang belum mengenal Allah. Kami mau bersepakat agar hidup mereka boleh datang kepada tahta kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan mereka, di masa depan mereka bersama dengan orang tua, keluarga dan juga sahabat-sahabat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan melepaskan kuasa-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami menolak segala tipu muslihat iblis yang mencoba membuat mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Kami menolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan proteksi Allah ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua ini dan kami percaya Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah adalah Allah yang ada dalam hidup setiap kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Bang Jambrong bersyukur bahwa saat-saat ini ketika kita akan terus berjalan melakukan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak mari kita saling mengingatkan rekan-rekan dan kontak terus selain dengan Tuhan juga dengan para pemimpin-pemimpin rohani-Mu agar mereka juga bisa tahu apa yang menjadi keadaanmu dan kalau keadaanmu mungkin mengalami sesuatu yang butuh didoakan dan didukung, sampaikan karena kita bisa satu dengan lainnya akan dijaga. Terima kasih dan kita akan tutup ibadah kita untuk kita akan menerima berkat. Mari angkat tanganmu, buka hatimu dan mari sama-sama kita arahkan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, persekutuan, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita sejak saat ini sampai selama-lamanya di dalam kasih karunia Allah yang maha tinggi dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarmu. Terimalah dengan iman di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Z4D, selamat hari Minggu dan tetap kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, salam. Shalom Zeros. Wah, gak berasa ya, udah minggu keberapa nih kita ibadah online di rumah. Tapi kita tetap bersyukur walaupun kita ibadah online dan terus percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Aku mau ingetin nih teman-teman, jangan lupa untuk terus bangun hubungan pribadi teman-teman dengan Tuhan lewat ibadah, saat teduh, doa, dan juga jangan tinggalkan komunitas dan pemuritan supaya teman-teman terus dibangun dan saling menguatkan. Aku mau ingetin juga nih teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Z4D dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya dapat memberkati mereka. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram @Z4DCommunity supaya teman-teman dapat info terbaru tentang Z4D. Dadah teman-teman, sampai jumpa. God bless you.